Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Citra Lahari, merupakan film India berbahasa Telugu yang diproduksi tahun 2019. Ditulis dan disutradarai oleh Kishore Tirumala dan dimainkan dengan baik oleh aktor Seyda Ramtes. Film ini bercerita tentang seorang insinyur muda yang disebut pecundang karena kesialan yang sering dialaminya. Dia selalu disalahpahami dan ditolak oleh semua orang akan karyanya. Namun dibalik semua itu, dia adalah lulusan cerdas yang memiliki ide membuat sebuah aplikasi yang berguna untuk membantu orang dalam kecelakaan. Untuk lebih jelas, langsung aja kita simak ke alur ceritanya. Film dibuka dengan suasana di kantor pengadilan di mana saat itu kasus Vijay Krishna akan segera diputuskan. Jaksa penuntut umum mengungkapkan agar pengadilan menghukumnya dengan berat karena apa yang telah dilakukan Vijay merupakan bentuk pelanggaran inspirasi. Dewan Hakim yang mendengar tuntutan jaksa kemudian memberi kesempatan kepada Vijay agar menyampaikan sesuatu demi membela dirinya. Bersamaan dengan itu, scene flashback pun diperlihatkan. Vijay Krishna ketika masih kecil sudah bergelut di bidang teknik. Saat itu ia menciptakan karya yang luar biasa. Ia membuat sebuah lampu otomatis yang hanya bisa dihidupkan dengan menepuk tangan. Ayahnya yang bernama Narayana yang bekerja sebagai penjaga kuil dengan tulus mendukung karya Vijay. Akan tetapi saat sudah berada di sekolah, ia terkejut karena salah satu temannya sudah lebih dulu menampilkan karya yang sama. Alhasil Vijay pun kecewa dan pergi menghancurkan karyanya tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu. Setelah dewasa, dia menyelesaikan sekolah di bidang teknik. Vijay yang punya keinginan untuk sukses dengan jalannya sendiri memilih untuk membuat karya daripada harus bekerja. Hari-hari pun kemudian dilaluinya dengan menawarkan proyek cemerlangnya kepada beberapa perusahaan, tapi belum ada satupun yang menerima karya tersebut. Sampai di suatu hari, kawannya menyarankan agar ia bekerja sampingan di toko reparasi TV milik abang iparnya sebelum ada perusahaan yang memanggilnya. Singkat cerita, Vijay pun bekerja sebagai teknisi di toko reparasi. Di suatu hari, ia berkesempatan mengenalkan karyanya tentang layanan notifikasi ambulans ke salah satu bos perusahaan. Ia mengatakan rute yang dilalui ambulans bisa diintegrasikan terlebih dahulu dari kendaraan lain pada rute yang sama melalui aplikasi. Dengan begitu, ambulans bisa sampai ke rumah sakit dengan tepat waktu. Belum lama ia menjelaskan supir di mobil itu menyampingkan jalannya karena ada ambulan di belakang mereka yang meminta jalan. Tapi si bos tersebut tak memberinya dan berkata bahwa mereka juga memiliki urgensi. Hal itu membuat Vijay menjadi terdiam. Vijay termasuk pemabuk berat. Hampir setiap malamnya ia datang ke bar Amerika langganannya untuk pergi minum. Suatu hari di rumahnya ponselnya berdering dan terlihat nama Srinu Amerika. Ayahnya menyuruh Vijay untuk menjawab telepon itu. Mungkin panggilan yang penting, tapi Vijay malah menyuruh ayahnya saja yang menjawab. Kemudian reaksi bangga ayahnya menjadi kecewa karena yang menelpon bukanlah dari Amerika, melainkan seorang pelayan dari bar langganan Vijay. Ayahnya yang kecewa kemudian menyuruh Vijay untuk berhenti minum alkohol, dan jika dia tetap ingin minum, dia harus memakai uangnya sendiri. Mengingat saat ini ayahnya lah yang memberikan uang kepadanya setiap hari. Kejadian lucu terjadi di tempat ia bekerja, di mana pemilik toko mengeluhkan tentang ponsel yang ia beli dengan harga 1 lakh tapi tak bisa digunakan. Saat Vijay melihatnya, ternyata ponsel itu membutuhkan ID atau email. Dengan polosnya, si pemilik toko menyuruh adik iparnya untuk mengambil email di rumah. Suatu hari di kantor rekaman Devana, Vijay mendapatkan pekerjaan memperbaiki televisi. Di sana terlihat seseorang yang bernama Mike. Saat itu ia sedang melakukan syuting menyanyi. Di saat penutupan syuting, Mike malah berhenti dan ingin pergi karena ada sesuatu yang harus ia kerjakan. Vijay yang berada di sana sepertinya mengerti akan tujuan Mike dan menganggap jika Mike sama seperti dirinya. Mike yang pergi dengan sepeda kemudian diikuti oleh Vijay dengan motornya. Ternyata tujuan mereka adalah sama. Vijay kemudian meminta untuk ditraktir minum bersamanya. Vijay mengatakan jika dia sudah berjanji kepada ayahnya agar tidak menggunakan uangnya sendiri jika ingin minum. Singkatnya, di sana mereka saling berbagi cerita dan merasa cocok untuk berteman, dan akhirnya menamai persahabatan mereka dengan istilah glassmate. Mike bercerita pada dasarnya ia adalah penulis lirik dan penyanyi besar.
Tapi karena keadaan, ia terpaksa menjadi penyanyi di saluran hiburan. Vijay juga bercerita tentang keadaan ia sekarang yang masih gagal dalam mewujudkan mimpi besar dengan karyanya. Saat sedang asyik berbincang, Vijay mendapatkan pesan dari kekasihnya. Kepada Mike, dia berkata bahwa hal positif dalam hidupnya sekarang adalah Lahari, kekasihnya. Kita kemudian dibawa flashback saat Vijay mengenal Lahari. Vijay jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat Lahari dengan teman-temannya di stasiun kereta api. Kemudian saat kereta menuju kampus, Vijay selalu memperhatikannya. Sampai hari-hari pun berlalu seperti itu, dan Lahari mulai terbiasa dengan keberadaan Vijay. Bahkan untuk bisa melihat Lahari lebih dekat, Vijay memutuskan untuk bergabung dengan kelas bahasa Prancis walaupun dia tak mengerti apa-apa tentang bahasa Prancis. Hari-hari pun dilalui Vijay dengan perjuangan untuk mendapatkan simpati dari Lahari. Di satu kesempatan, Lahari diajak teman-temannya menonton film horor di bioskop. Tapi di sini teman-temannya sepakat untuk tidak pergi dengan maksud mengerjai Lahari agar ia menonton sendirian. Betapa terkejutnya Lahari karena yang datang bukan temannya, melainkan Vijay yang langsung duduk di sampingnya. Dengan santai Vijay berkata, "Dalam 4 bulan ini mungkin kau lelah berlari di hatiku, tapi aku tak pernah lelah sedetik pun dan kapanpun. Hidup tak harus sampai akhir untuk bersama wanita yang kita cintai. Jika kau merasakan apa yang kukatakan itu benar, percayalah aku akan bersamamu sampai akhir dengan cinta yang sama." Sejak saat itu, hubungan mereka pun menjadi spesial. Kepada Mike, temannya, Vijay mengatakan bahwa Lahari sangat tidak suka dengan pemabuk dan memaksa ia selama ini menjadi berbohong. Vijay juga tidak menyebutkan bahwa dia bekerja paruh waktu di toko reparasi TV. Ia hanya menyebutkan bahwa dirinya sedang mengerjakan sebuah proyek besar. Suatu ketika, teman Lahari yang bernama Navanita mengabarkan kepada teman-temannya kalau ia ingin bunuh diri. Swecha yang juga teman Navanita datang. Navanita mengatakan alasan ia mau bunuh diri tak lain karena ditinggalkan oleh pacarnya. Swecha yang melihat pisau kemudian menawarkan kepadanya agar segera memotong urat tangannya sambil berusaha menyadarkannya. Mendengar nasihat Swecha, Navanita akhirnya sadar jika yang ia lakukan adalah salah. Lahari melihat Swecha merasa tidak asing dan ternyata mereka teman sejak masa kecil. Swecha yang memang tak percaya akan cinta mengatakan kepada mereka semua untuk berhati-hati dalam mencari pasangan. Karena kebanyakan pria jika sudah mendapatkan apa yang mereka mau, mereka akan pergi meninggalkan kita begitu saja. Di suatu perusahaan terlihat sedang ada wawancara yang dilakukan oleh Swecha dan rekan kerjanya Janardan dan Barat. Dari beberapa orang yang diwawancara, semua tidak ada yang memenuhi kualifikasi. Sampai tiba giliran Vijay. Dalam presentasinya, Vijay mengatakan sesuatu yang berbeda. Jika dalam hidup ini tak ada yang berharga selain kehidupan, tidak ada manusia yang tidak mencoba menyelamatkan sesamanya. Terlepas apapun penyebab dan situasinya, pasti kita akan melakukan yang terbaik sebagai pertolongan. Dan dari setiap kejadian yang kufokuskan adalah membantu korban kecelakaan. Apabila orang kecelakaan, maka ia takkan bisa mengabarkan siapapun untuk meminta pertolongan, kecuali jika ada orang yang melihat kecelakaan itu. Dan jika ambulans terlambat datang, bisa jadi ia akan meninggal di tempat. Dengan kata lain, nyawanya tidak akan terselamatkan. Vijay kemudian mengenalkan penemuannya berupa aplikasi pengirim pesan otomatis ke nomor panggilan darurat jika terjadi kecelakaan melalui ponsel milik korban. Dan saat menunjukkan aplikasinya, Janardan menghentikan karena proyek Vijay tidak cocok dengannya. Ia menganggap jika bisa saja orang bepergian kelupaan membawa HP. Alhasil aplikasi itu menjadi tidak berguna. Tapi berbeda dengan Swecha yang sepertinya tertarik dengan apa yang ditawarkan Vijay. Tapi karena Janardan ia tak bisa berbuat apa-apa. Di suatu malam saat sedang minum wedang jahe bersama Mike, mereka terlihat merayakan ulang tahun Serinu bersama pelanggan bar lainnya. Dan di satu kesempatan Vijay juga mengirimkan pesan romantis kepada Lahari. Teman Lahari yang membaca pesan itu meledeknya dan membuat ia tersipu malu. Tapi tidak dengan Swecha yang saat itu juga bersama dengan mereka. Ia mengatakan mungkin pacar Lahari saat ini sedang mabuk sehingga bisa membuat pesan romantis. Lahari membantahnya karena dia menganggap Vijay tidak pernah berbohong kepadanya. Tapi saat Swecha menanyakan kapan terakhir kali pacarnya mengirim pesan seperti ini, Lahari menjawab semalam dengan waktu yang bersamaan. Swecha menambahkan,
Jika seorang pria mengirim pesan emosional secara berulang tentang kita dalam waktu yang sama, itu artinya dia sedang mabuk. Dan tak menutup kemungkinan jika ia adalah pecandu alkohol dan juga seorang pembohong. Karena perkataan Swecca, Lahari menjadi ragu dengan Vijay. Dan saat jalan pulang, temannya melihat postingan dari Mike di FB yang men-tag nama Vijay Krishna. Untuk membuktikan kebenaran itu, Lahari segera pergi ke sana. Vijay yang tak bisa berbuat apa-apa saat Lahari melihatnya, berusaha meminta maaf. Akan tetapi Lahari pergi begitu saja. Di keesokan harinya, Swecca mendapat pesan dari Lahari kalau perkataan ia semalam adalah benar. Dan guys, di sini Swecca tidak tahu kalau pacar Lahari adalah Vijay, pria yang pernah wawancara di perusahaan tempat ia bekerja. Singkat cerita, Vijay yang masih berusaha meyakinkan Lahari kemudian berjanji kalau ia akan berhenti minum dan tak akan pergi ke bar demi dirinya. Lahari pun mempercayainya dan hubungan mereka kembali baik. Di suatu malam, Mike menelpon dan menanyakan mengapa ia tidak datang. Vijay berkata kalau saat ini ia sudah berhenti minum. Ayahnya yang juga mendengarkan ikut tersenyum. Pagi hari, Vijay membuat ayahnya tersenyum lebih lebar, di mana saat itu ia membuat alat praktis yang memudahkan ayahnya menyiram tanaman yang dirawat selama ini. Di suatu kesempatan, Vijay mengenalkan Lahari kepada sang ayah di kuil tempat ayahnya bekerja. Sang ayah yang sangat senang bertemu dengan Lahari segera mengajak mereka untuk berdoa bersama. Selesai itu, ia kemudian memberi nasihat kepada mereka berdua. Jika dalam hubungan, baik itu kebahagiaan atau kesedihan ada di tangan kalian sendiri. Kalian harus saling mendukung satu sama lain agar hidup kalian menjadi indah. Di momen lain saat memilih baju untuk acara pernikahan kakaknya, Lahari berkata kepada Swecca bahwa pacarnya meminta maaf kepadanya. Tapi pandangan Swecca berbeda. Dia berkata, seharusnya pacarmu berhenti minum sejak tahu kalau kau tidak suka dengan pemabuk, bukan berhenti ketika ketahuan olehmu. Lahari kemudian terdiam dan mengajak Swecca untuk bertemu dengan pacarnya di acara pernikahan kakaknya nanti, agar ia bisa menilainya secara langsung. Vijay yang juga diundang di acara pernikahan tersebut kemudian diajak Mike untuk menyewa jas di tempat langganannya. Awalnya Vijay tidak mau karena mau berpenampilan apa adanya, tapi Mike meyakinkannya bahwa penampilan lebih penting. Semua akan melihatmu ketika kau berpenampilan oke. Dan tiba di acara pernikahan, Vijay tampil dengan setelan jas yang membuat ia menjadi sorotan oleh teman dan keluarga Lahari. Teman Lahari yang ada di sana menelpon Swecca karena ia belum juga datang. Swecca berkata kalau ia ada pekerjaan yang tak bisa ia tinggalkan. Temannya juga mengabarkan kalau pacar Lahari datang dengan setelan jas yang sangat rapi, tapi Swecca mengatakan mungkin ia menyewanya. Kejadian yang tak diinginkan pun terjadi di sana. Saat melakukan foto bersama, Mike melihat si pemilik jas tepat di belakang mereka. Dengan cepat ia mengajak Vijay pergi, tapi saat hendak pergi, jas Vijay tersangkut dan sobek. Si pemilik jas yang melihat berteriak kepada mereka agar ganti rugi atas kerusakan jas itu. Dan karena kejadian ini, Vijay menjadi perhatian semua orang di sana, termasuk Lahari yang malu kepada keluarganya. Kini orang tua Lahari meyakinkan bahwa selama ini pilihan Lahari telah salah, dan secara tak langsung orang tuanya akan memilih jodoh yang baik untuk dirinya. Di satu kesempatan, Swecca berkata kepada Lahari, tanpa bertemu dengan pacarmu pun aku bisa mengetahui kebenaran tentangnya. Ia kemudian menanyakan profesi pacarnya. Lahari menjawab bahwa pacarnya sedang mengerjakan suatu proyek yang Lahari sendiri tidak tahu apa proyeknya. Swecca kemudian menceritakan sesuatu kepada Lahari. Dahulu kala ada pasangan dengan keyakinan seperti kalian. Mereka saling percaya tanpa tahu karakter masing-masing. Keduanya memutuskan untuk menikah dan sangat bahagia tanpa masalah. Bahkan kebahagiaan itu bertambah karena 2 tahun setelahnya mereka mendapatkan bayi perempuan. Beberapa tahun pun berlalu dengan kebahagiaan, sampai suatu hari sang istri menyadari kalau selama bertahun-tahun suaminya telah berdusta. Istrinya menyadari bahwa selama ini suaminya berselingkuh dan berbohong tentang pekerjaannya. Tapi karena perbuatan manisnya, kelakuan jeleknya menjadi tertutupi. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Tapi anak perempuan mereka hanya berdiri diam dan tak bisa bicara bahwa ia butuh mereka berdua. Dan tak lain tak bukan anak itu bernama Swecca, dirinya sendiri.
Di sini kita tahu bahwa alasan Sueca tidak percaya dengan lelaki karena pengalaman pahit yang ia lihat di kehidupan orang tuanya. Dan dengan tegas dia berkata kepada Lahari bahwa pacarnya tidak cocok untuknya. Baginya kejujuran di awal lebih baik daripada menjadi masalah ke depan nanti. Singkat cerita, Lahari pun mulai menyelidiki kebenaran tentang Vijay, termasuk melihat Vijay saat bekerja di toko reparasi TV. Di satu kesempatan Vijay melihat titik terang di mana ia mendapatkan telepon dari Bharat untuk menyuruhnya datang dan membicarakan tentang karyanya. Vijay yang sangat senang karena menyangka mereka akan membiayai karyanya berubah menjadi kecewa karena Bharat mengatakan jika karyanya akan dikeluarkan dengan hak paten atas nama Janardhan dan Vijay hanya mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan. Vijay tentu saja tak terima jika idenya ini menjadi milik mereka. Dan sebelum pergi, Vijay menantang Janardhan di depan stafnya jika ia akan berhasil dengan jalannya sendiri. Di lain sisi, Lahari mengajaknya untuk bertemu dan memutuskan agar mereka segera berpisah. Tentunya ini membuat Vijay semakin hancur, di mana ia mengalami kegelapan dalam pekerjaannya dan kini ia harus kehilangan kekasihnya yang sekarang tak mempercayainya lagi. Vijay sempat berkata kepada Lahari, "Ketakutan untuk diyakinkan seumur hidup bukan hanya dirimu, tapi aku juga takut jika harus seumur hidup untuk meyakinkanmu." Lahari menelpon Sueca dan mengabarkan kalau ia telah berpisah dengan pacarnya. Orang tuanya akan mengirimnya ke Susteran Mumbai, tempat baru dan kehidupan baru. Saat bersamaan ketika sedang bertelepon, Sueca bertemu dengan Vijay. Dia juga telah mengetahui kejadian Vijay yang menentang Janardhan. Dia sangat menyayangkan tentang dedikasi Vijay yang sangat ceroboh. Keadaan Vijay saat ini semakin buruk. Dia kembali ke kebiasaan lamanya mabuk bersama Mike. Ayahnya yang sangat peduli dengannya selalu sabar untuk menasehatinya. Sampai di suatu kesempatan ayahnya berkata bahwa sukses itu butuh waktu. Vijay pun merubah egonya. Ia kemudian berusaha berbicara kepada Sueca mengenai ide baru dari karyanya. Tapi Sueca selalu tak acuh dan berlalu begitu saja. Sampai di suatu kesempatan karena melihat keseriusan Vijay, akhirnya Sueca mau mendengarkannya. Sueca bertanya, "Keyakinan apa yang kau berikan kepadaku kalau kau serius dengan proyekmu itu?" Vijay berkata, "Saat pertama kali aku presentasi, aku merasa kau pasti akan mendukungku bahkan jika ada sedikit peluang. Aku bisa melihat dari pandanganmu. Bagiku itu adalah kepercayaan dalam pandangan." Mendengar itu Sueca pun tersentuh dan mau membantu menyelesaikan proyek tersebut. Ia menelpon Kishore yang juga rekan kerjanya yang berada di Mumbai dan berkata jika ia telah bicara dengan Pak Direktur dan akan ke Mumbai untuk membicarakan proyek baru. Kishore memanggil Sueca dengan sebutan kakak karena dahulunya Sueca lah yang membuat Kishore mendapatkan pekerjaan seperti sekarang ini. Singkat cerita, Sueca dan Vijay sudah sampai di Mumbai dan kepada direksi mereka mengenalkan proyek yang ingin mereka kerjakan. Direksi tertarik dengan proyek itu yang inti utamanya adalah tentang keselamatan hidup. Dia berkata agar membuat demo pada proyek itu. Nantinya jika seluruh anggota Dewan Direksi merasakan hal yang bagus, kita pasti akan mendapatkan tawaran yang banyak. Direksi menyarankan agar mereka bertahan seminggu di Mumbai demi menyelesaikan proyek itu dengan sempurna. Saat makan malam, Sueca melihat lukisan perahu di tengah laut saat malam bulan purnama. Ia merasa terkesan dan membayangkan itu menjadi kenyataan. Di kantornya, Janardhan sudah mengetahui tentang kepergian Sueca ke Mumbai. Kepada Bharat, dia berkata kalau sebisa mungkin mereka harus menggagalkan proyek itu, mengingat jika nantinya proyek itu juga membutuhkan pertimbangan darinya. Saat berada di kereta Mumbai, Vijay dan Lahari tak sengaja bertemu. Lahari mengatakan untuk segera meninggalkannya. Tapi di sana Vijay berkata, "Ketika aku melihatmu, aku baru sadar jika aku telah kehilangan cintaku." Singkat cerita, proyek tersebut pun telah selesai. Dan sehari sebelum presentasi, di malam harinya Vijay mengajak Sueca melihat sesuatu yang diinginkannya kemarin, yaitu pergi ke tengah laut di bulan purnama dengan sebuah perahu. Tapi tak lama menikmati suasana tersebut, Sueca merasa ketakutan karena ombak yang terlalu besar. Ia pun segera mengajak Vijay untuk pulang. Vijay kemudian memberi nasihat kepadanya. Terasa menyenangkan jika melihat suasana hanya dari lukisan, akan tetapi akan terasa takut jika melihatnya secara langsung. Ini berarti tak baik menilai sesuatu itu benar atau salah jika kau hanya melihatnya dari jauh.
Kau harus bisa melihat lebih dekat untuk mengerti semuanya. Sueca yang tak percaya akan cinta akhirnya harus merelakan egonya dan merasakan hal yang berbeda karena keberadaan Vijay. Dan kepada Lahari dia mengungkapkan perasaannya kalau dia sudah bisa menerima pria dalam hidupnya dengan rasa cinta. Dia juga meminta maaf kepada Lahari tentang pacarnya, karena ia pernah mengatakan jika pacarnya adalah pilihan yang salah tanpa melihatnya secara langsung. Sebelum presentasi dimulai, Lahari sempat menelpon Vijay dan mengajaknya untuk bertemu demi membicarakan akan hubungan mereka. Di presentasinya, Vijay mengenalkan sebuah perangkat yang bisa tersambung saat kecelakaan. Perangkat itu akan bekerja melalui ponsel korban dengan mengirim panggilan otomatis ke nomor panggilan darurat. Sehingga jika terjadi kecelakaan, ambulans bisa segera datang dan korban ada harapan selamat karena ditangani dengan cepat. Awalnya Vijay berhasil meyakinkan kepada direksi dan dewan untuk menerima proyek itu. Akan tetapi Janardan membuatnya gagal lagi. Ia mengatakan benar perangkat itu berguna, akan tetapi tetap membutuhkan ponsel agar membuatnya bekerja. Dan bagaimana jika saat itu ponsel korban sedang lobet atau hancur karena kecelakaan? Pasti alat itu tidak akan berguna. Bisa-bisa karena kegagalan ini perusahaan bisa dipanggil ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkannya. Kata-kata Janardan membuat Vijay menjadi emosi dan ia hendak memukulnya. Direksi yang melihat hal itu marah dan mengusir Vijay dari ruangan karena kelakuan buruknya. Merasa gagal, Vijay memutuskan untuk pulang. Saat mengemas barang-barang, Lahari datang menemuinya dan tak sengaja ia juga berjumpa Sueca di sana. Setelah berbincang, akhirnya Sueca tahu kalau pacar Lahari adalah Vijay. Kepada Vijay, Sueca mengucapkan permintaan maaf kepada mereka berdua karena ia pernah berkata kepada Lahari kalau pacarnya bukan orang baik dan tak pantas untuk dirinya. Vijay yang kembali ke rumahnya meluapkan amarah dan menghancurkan semua peralatan kerjanya. Suatu hari di bawah rintihan hujan, ayahnya dengan bijak menasihati Vijay. Ia berkata, ketika sesuatu menjadi rusak, entah bagaimana kau harus mencari cara untuk memperbaikinya dan melanjutkannya. Tetapi jika kau terus melepaskan semuanya seperti ini, maka yang kau perjuangkan selama itu akan menjadi sia-sia. Sekarang yang kau butuhkan bukan lari, tapi mencari solusi. Perkataan ayahnya membuat ia kembali bersemangat. Dan setelah melalui proses yang panjang, ia pun berhasil menyempurnakan karyanya, di mana perangkat tersebut bisa membaca kartu SIM, dengan kata lain akan bekerja tanpa perlu bantuan ponsel. Vijay yang yakin dengan keberhasilan perangkatnya kemudian pergi ke beberapa perusahaan dan menawarkannya. Tetapi tak ada satupun yang mau menerima. Dan akhirnya ia memutuskan agar menguji alatnya langsung kepada dirinya sendiri. Vijay kemudian merental sebuah mobil dan memasangkan perangkat tersebut di mobil itu. Malam hari sebelum melakukan aksinya, ia menelpon Sueca dan mengungkapkan satu fakta yang selama ini ia simpan, bahwa dirinya adalah inspirasi di balik perangkat yang sekarang ia kerjakan. Di mana 1 tahun yang lalu saat aku kembali ke seminar Sains, aku melihat sebuah mobil yang kecelakaan di pinggir jalan. Ketika aku melihat dari dekat, ternyata itu adalah dirimu. Aku merasa takut akan keselamatanmu dan aku lihat sekeliling tidak ada orang di sana. Untungnya aku bisa mengeluarkanmu dan pergi ke rumah sakit dalam waktu setengah jam. Aku masih ingat detak jantungku yang ketakutan, hingga dokter berkata kau datang tepat waktu untuk membawanya. Di sana aku sempat berandai-andai, bagaimana jika aku tak melihatmu dan kau tak dibawa ke rumah sakit? Apa yang akan terjadi denganmu? Dan ketika saat presentasi, aku melihatmu dan ingin mengatakan bahwa proyek yang kudesain ini adalah karenamu. Tapi aku akan merasa bersalah karena nantinya kau pasti akan membantuku. Vijay menambahkan, saat ini aku sudah berhasil menghubungkan SIM secara langsung dengan perangkat tanpa perlu ponsel. Dan kemudian yang terjadi, Vijay berhasil membuat alat itu bekerja. Polisi secara langsung mengetahui titik kecelakaan dan ambulans pun segera datang. Vijay mengisyaratkan kepada ayahnya bahwa ia telah berhasil. Hari berlalu dan Vijay menjadi topi hangat karena penemuannya. Direksi juga menyampaikan bahwa produsen multinasional tertarik dengan perangkat Vijay
dan hak paten milik Vijay ini akan berada dalam kisaran harga yang tak terduga. Keberhasilan Vijay tidak semua pihak bisa menerimanya, termasuk pengadilan yang menganggap tindakan Vijay adalah suatu tindak kejahatan. Kita kembali ke awal film, di mana jaksa menuntutnya akan kerusakan properti pemerintah dan kelalaian dalam mengemudi. Semua ini merupakan tindak kejahatan dengan pasal 309, yaitu upaya bunuh diri. Atas kejahatan ini, jaksa menuntut agar Vijay dipenjara dan proyeknya dibatalkan. Pernyataan jaksa membuat Vijay sempat kehilangan semangat, dan hakim memberi waktu kepadanya untuk melakukan pembelaan. Saat jeda berlangsung, Lahari datang kepada Vijay dan mengungkapkan cinta yang tak bersyarat untuknya. Di sidang selanjutnya, akhirnya Vijay mengungkapkan kepasrahannya. Jika proyek itu memang harus digagalkan dan dirinya dipenjara karena hal tersebut, ia siap. Baginya kegagalan yang selama ini ia alami sudah merupakan penjara untuknya. Ia menambahkan, ketika seorang pria yang selalu gagal ini menjadi menang, maka itu adalah sejarah untuk dirinya. Dengan segala pertimbangan, hakim yang melihat niat tulus dari Vijay akan pedulinya tentang keselamatan hidup, ia pun memutuskan untuk membebaskan Vijay dan menyetujui karyanya untuk dipasarkan. Tentunya itu juga harus disampaikan dengan edukasi yang benar. Jika nantinya takkan ada pihak yang melakukan kecelakaan yang sama secara sengaja hanya untuk membuktikan kinerja alat tersebut. Bersamaan dengan itu, Vijay merasa pertama kali dalam hidupnya ketika menuruni tangga, ia merasa bahwa ia sedang menaiki tangga, dan baginya itulah kesuksesan. Film pun berakhir. Citra Lahari yang merupakan film drama inspirasi mengajarkan kepada kita agar setiap usaha yang kita lakukan haruslah sungguh-sungguh. Karena suatu saat usaha itu pasti akan membawa hal yang baik untuk hidup kita. Tidak tahu kapan datangnya, yang terpenting adalah usaha dan niat yang serius. Jangan lupa agar berdoa dan meminta restu dari orang tua dalam setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Like jika suka dan subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Thanks for watching and bye-bye.